dari tengah maju ke utara sedikit, ke selatan sedikit. Mereka tidak membuka ke timur. Ketika tahun 76 itu, setelah itu ditinggalkan. Yang ditemukan di sana adalah keranda yang berhiaskan ornamen emas itu. Berhiaskan ornamen emas yang paling ini, yang paling timur. Jadi diduga kuat yang berhiaskan keranda, yang berhiasan emas itu adalah jasadnya atau keranda Sultan Iskandar Sani, sesuai dengan apa yang diceritakan di Bustanus Salatin. Di Bustanus Salatin kan diceritakan dengan jelas bahwa ketika siapapun yang memasuki kandang, dia akan melantunkan sholawat Nabi, sholawat kepada Nabi. Artinya ini sakral, tempat ini sakral gitu kan. Kita menemukan alasannya itu tadi. Tapi ketika kita tahun 2003 membuka ini, dapat sebuah jirat yang posisinya ada 80 cm di bawah tempat kita duduk malam ini. Jirat ini kita tidak mengetahui siapa identitasnya karena selama penggalian kami mencari nisan sebagai penanda informasi identitas maupun kronologi kami tidak temukan sama sekali. Sayangnya itu, jadi kami tidak bisa menduga siapa-siapa saja. Tetapi berdasarkan kajian-kajian sebelumnya dan juga ketika kami melihat, kemungkinan besar bahwa ini yang paling timur itu adalah makam Sultan Iskandar Sani, karena ornamen emasnya yang menurut catatan Pak Profesor Muarif Ambari itu ketika diukur, ditimbang, itu lebih dari 2 kg seluruh kepingan-kepingan itu. Di sini ada beberapa foto ketika kami temukan. Di sini masih ada 8 keping, Pak Menteri. Kami temukan ketika kami buka kembali. Kenapa kami buka kembali? Sebetulnya karena kami ingin menandai sebetulnya di mana sih posisinya, karena di sini tidak jelas nampak. Setelah kita buat seperti ini, sekarang jadi tahu bahwa di sini paling tidak di lahan inti dari makam ini ada 3. Tengah beliau ini yang anonim, kita tidak tahu namanya. Yang sebelah timur kemungkinan besar adalah Sultan Iskandar Sani, yaitu menantu Sultan Iskandar Muda yang menggantikan beliau ketika beliau wafat, langsung digantikan oleh menantunya yang berasal dari Pahang itu. Menantu putrinya dinikahkan dengan putrinya yang menjadi akhirnya Sultanah yang pertama. Dan yang ini Pak Menteri, ketika kami membuka ke sebelah timur, kami menemukan kerangka. Hanya kerangka itu tidak bisa kami identifikasi karena memang sudah rapuh sekali. Kami hanya membuka sampai ke tulang lengan. Tapi mohon maaf, mungkin di foto ini nanti akan jelas bahwa ini semuanya sejajar Pak Menteri. Intervalnya memang sama persis. Di sini ketika kita buka tulang tengkorak, memang beliau menghadap ke kiblat. Sudah nampak memang jelas. Jadi intinya bahwa Islam, makam Islam, dan memang sejajar. Hanya yang menjadi pertanyaan adalah yang menarik mungkin bagi kita, siapakah beliau di tengah ini? Karena beliau itu ternyata kalau menurut kita kira-kira posisinya berada tepat di tengah, diapit oleh 2 ini. Dan yang sana itu sudah jelas-jelas Sultan Iskandar Sani, 99%. Sudah banyak yang menduga. Yang tengah ini lebih dalam, 80 cm tempat kita di bawah tempat kita duduk malam ini. Yang Sultan Iskandar Sani itu 10 cm di atasnya, dan ini 20 cm di atasnya. Jadi beliau ini yang paling dalam, hanya jiratnya yang paling bersahaja di antara kesemuanya. Siapa beliau ini kita nggak tahu. Jadi masih banyak misteri sebenarnya di sini. Cuma menurut kita, harapan kita untuk mengubah persepsi kepada masyarakat itu sudah terbukti. Kemarin kebetulan ada serombongan tamu dari Pahang. Kebetulan sekali memang dari Pahang mereka itu datang ke sini, dan kita jelaskan, dan akhirnya tidak seperti dahulu lagi ketika mengunjungi ke sini, duduk dan berdoa, menziarahi. Jadi suatu hal yang sudah berpuluh tahun tidak pernah dilakukan di sini, dan akhirnya persepsi masyarakat sudah berubah. Mudah-mudahan selama ke depan juga akan begitu, bahwa di Taman Sari Gunung ini adalah satu bagian yang profan di luar, dan ketika masuk ada yang sakral di dalam, yang memang sudah ditulis di dalam kitab Bustanus Salatin yang ditulis abad 17. Di situ disebutkan ketika masuk pun, siapapun yang masuk mengucapkan sholawat Nabi dulu, dan kemudian ya tujuannya apa? Itu tadi berziarah kepada keluarga kerajaan di sini yang dimakamkan di sini. Dan mungkin saya meyakini di bawah ini masih ada lagi beberapa, hanya kita tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengungkapnya. Tapi cukuplah bahwa persepsi dahulu dengan sekarang sudah berbeda. Revitalisasi itu sudah tercapai tujuannya kalau menurut saya. Begitu Bapak Menteri.
Terima kasih. Belum. Jadi gini, Bapak Menteri, kami sudah menyiapkan karena waktu terbatas. Ini ketiga jasad ini sudah kami siapkan, kapanpun akan dibuka kembali. Kami sudah menyiapkan ininya. Jadi ini hanya analoginya sebagai karpet saja, Pak Menteri. Semuanya masih utuh, lantai asli masih utuh, lantai bata asli masih utuh, bawahnya juga masih utuh. Tinggal kita buka karpetnya yang berupa batu ini, kita teliti kembali, masih bisa. Kami sudah menyiapkannya. Kalau perlu misalnya sudah kami siapkan. Terima kasih Pak Menteri.